표승주 서브로 인해서 Hai gengs, balik lagi di Fin Station. Apa kabar semua? Tanggal tua aman? Atau masih ada temen yang minjem tapi belum dibalikin? Emang minta dikeplak kepalanya. Sorry, Mimin agak anti sama peminjam gak tahu diri. Anyway, kita balik lagi nih dengan konten profil pemain. Dan yang akan kita bahas kali ini sesuai janji Mimin di konten sebelumnya. Dia adalah Pyo Seungju. Markimul, mari kita mulai. 아니요, 저는 예상은 못했어요. 근데 생각보다 좀 많이 한 것 같은데 생각했는데 네. 요즘 푸딩으로 통해요. 피부가 탱글탱글하고 좋잖아요. Pyo Seungju lahir pada 7 Agustus 1992 di Ulsan, Korea Selatan, yang mana berarti sekarang dia sudah berusia 31 tahun. FYI ya, Pyo Seungju ini adalah satu-satunya pemain volley yang berasal dari marga Pyo, baik cowok ataupun cewek. Jadi dia doang nih. Karena memang marga Pyo ini sangat jarang ditemui dan sebagian besar marga Pyo ahli dalam bidang seni dan kreativitas. Tapi meskipun begitu, Pyo Seungju justru menjadi salah satu bakat volley Korea Selatan yang sangat diperhitungkan. Pyo Seungju adalah pemain serba bisa. Basicnya dia berposisi sebagai outside hitter, tapi pernah juga dia sebagai middle blocker. Bahkan dia berpindah-pindah posisi kecuali libero ya. Bertinggi 182 cm dan kini dia bergabung dengan Red Sparks Jongkwanjang. Oh ya, dirinya juga udah resmi menikah di tahun 2021 lalu gengs. Mengingat bahwa Seungju ini adalah satu-satunya pemain volley di dalam keluarganya ya, gak aneh jika Seungju kecil tidak tahu menau tentang olahraga volley. Bahkan ada cerita lucu saat dirinya baru mengenal bola volley. 초등학교 4학년 때 이것도 얘기가 좀 창피한데 초등학교 4학년 때 저 초등학교 다니고 있었어요. 근데 이제 거기에 배구부가 이제 창단한다고 그런 가정통신문을 받았어요. Jadi saat SD, Seungju ini adalah siswi yang cukup berisi, dalam tanda kutip gemuk. Kemudian suatu hari saat kelas 4, tepatnya di SD Okyeon, dirinya diberitahu nih oleh salah satu keluarganya bahwa sebuah tim bola voli baru saja didirikan, itu dibentuk di sekolahnya. Entah apa alasannya keluarganya memberitahu Seungju hal itu ya, padahal Seungju ini nggak ngerti sama sekali apa itu bola voli. Olahraganya kayak mana juga kosong banget. Tapi kemudian Seungju kecil memiliki ide. Gimana kalau gue coba main olahraga yang namanya volley itu untuk diet dan menurunkan berat badan. Ini tuh kasusnya mirip banget sama Nohran ya. Bedanya Seungju ini bener-bener gak paham soal volley. Nah, setelah mendapatkan izin dari ibunya, dia kemudian pergilah mulai ikut latihan. Pas di sana dia pikir, loh kok enak ya, dikasih makan, minum, dan olahraganya juga seru gitu. Cuma pegang bola, berusaha melempar bola sampai kena lawan, terus menangkap bola yang dilempar lawan. Mungkin kalian semua berpikir, loh kok volley mainnya kayak gitu? Oke guys, pikiran kalian gak salah dan sama kayak Mimin. Seungju lah yang salah. Karena selama itu dia ternyata bermain dodgeball bukan volley. Dan dia aja kalau cerita ini tuh sambil ngakak ya. Ternyata salah olahraga. Jadi dia berpikir kalau yang dimainkannya itu adalah volley, padahal bukan. Karena dalam bahasa Korea sendiri ya emang mirip banget penyebutannya. Kalau volley itu kan begu, sedangkan dodgeball itu pigu. Dan yang lebih aneh lagi, dirinya tuh bermain dodgeball selama kurang lebih 1 semester. Jadi kurang lebih 1 semester dirinya itu gagal paham. Barulah saat kelas 5 dia tahu olahraga volley yang sebenarnya dan mulai beralih dari dodgeball ke bola volley sungguhan. Nah, dan mungkin sebenarnya ada efek positifnya juga gitu, karena kekuatan tangan dan fisiknya udah lumayan baik saat dia memulai bola volley. Ya mungkin efek dari main dodgeball selama 1 semester itu, dirinya pun langsung menjadi pemain inti di klub volley sekolahnya. Gak hanya di SD, saat dirinya lulus dan masuk ke Walpyeong Middle School, dirinya juga menjadi andalan di sekolahnya. Setelah lulus dari Walpyeong, Seungju melanjutkan pendidikannya di Samsan High School selama 1 tahun dan dipindahkan ke sekolah volley yang lebih bergengsi lagi, yaitu Suwon Hanil High School, di mana sekolah ini meluluskan banyak bakat-bakat volley profesional.
Meskipun dia tumbuh menjadi pemain kunci, namun di masa sekolah menengah dia pernah ada di dalam masa keterpurukan, di mana dirinya harus terkena cedera lutut. Setelah sembuh, yang mana saat menjadi pemain profesional nanti ini akan sangat mengganggu. Nah, singkat cerita, setelah sembuh dirinya pun tidak berubah ya, dia tetap menjadi pemain kunci dan pada 2010 dirinya terpilih sebagai perwakilan pemuda pada tahun 2010 dalam kejuaraan Asia. Keterampilannya tersebut membuat namanya melambung dan setelah lulus dari SMA dirinya langsung terpilih untuk bergabung dengan Hype's pada draft pemain baru 2010-2011 dalam First Pick. Sebenarnya waktu itu dirinya agak kurang senang dalam tanda kutip nih bergabung dengan Hype's karena teman-temannya yang mengikuti draft waktu itu semua itu tergabung dengan IBK gitu dan hanya Seungju lah yang bergabung dengan Hype's. Jadi gak senangnya tuh lebih ke khawatir gitu loh, gimana gak ada temennya gue nih, terus di sana gue kalau ngapa-ngapain gimana. Tapi ya pada akhirnya dirinya menunjukkan adaptasi yang sangat bagus. Debutnya sendiri dimulai pada saat dirinya masuk sebagai pengganti di set ketiga saat penyerangan Hype's waktu itu tumpul. Dan ternyata dia bermain cukup bagus, cenderung memuaskan malah sebagai seorang pendatang baru. Barulah di 2 pertandingan terakhir liga reguler dirinya menjadi starter dan tampil luar biasa dengan mencetak 19 dan 25 poin dalam 2 pertandingan terakhir tersebut. Ya meski saat itu Hype's gagal masuk babak playoff, namun pengaruh Pyo Seungju dalam 2 pertandingan tersebut sangat luar biasa. Dirinya pun berhak mendapatkan gelar Rookie of the Year dengan selisih suara yang sangat besar dibanding para pesaingnya saat itu. Di musim selanjutnya yakni 2011 hingga 2012 dia menjadi starter menggantikan Lee Boram yang sedang dipanggil ke timnas. Di luar ekspektasi, dia mengisi posisi Lee Boram sebagai middle blocker dengan sangat baik. Setelah Lee Boram kembali, ternyata permainan Lee Boram sendiri tak lebih baik dari Pyo Seungju. Alhasil memasuki ronde kelima, Seungju pun menjadi center untuk menggantikan Lee Boram. Dan performa bagusnya berkontribusi pada tim yang menempati posisi kedua di liga reguler. Di babak perebutan piala musim panas, dirinya kembali ke posisi aslinya dan mencetak 21 poin di game pertama melawan Hillstead serta 23 poin di game kedua melawan Pink Spiders. Namun gagal menangani IBK di semifinal. Ini sebenarnya rundown dari piala musim panas agak kurang tahu miminnya. Kenapa kok harus lawan 3 tim yang berbeda? I don't know ya, mungkin ada yang bisa menjelaskan. Mungkin pada saat itu peraturannya masih berbeda gitu ya. Oke lanjut. Di musim 2012-2013 dirinya kembali menjadi center. Seiring berjalannya musim tersebut, kemampuan multitalenta uniknya yang bisa bermain di berbagai posisi sangat meningkat. Dirinya bermain di posisi tengah, kiri, kanan, dan servisnya juga semakin kuat. Dan hampir di setiap pertandingan ya, Pyo Seungju ini bisa menghasilkan poin dari servis. Di mana transisi musim menuju 2013-2014 dirinya untuk pertama kali menjadi bagian dari tim nasional Korea dewasa atau senior yang akan mengikuti kejuaraan Asia. Di musim 2013-2014 performanya tak seperti musim sebelumnya. Mulai adanya beberapa pemain yang didatangkan, Pyo Seungju pun sering menjadi cadangan untuk posisi aslinya hampir sepanjang musim. Di akhir musim karena Hwang Min Kyung lagi pilek ceritanya nih, dirinya kembali masuk tapi jadi center lagi, bukan di posisi aslinya. Namun efek buruknya dari semua perubahan posisi ini adalah peralihan posisinya yang sering dilakukan yang membuat tempatnya dalam tim menjadi sangat ambigu. Musim tersebut adalah musim terakhirnya bersama Hype's. Di musim 2014-2015 pun dirinya bergabung dengan GS Caltech sebagai pemain kompensasi atas Jong Taeyong. Di Piala KOFO dirinya bermain cukup bagus dan mengisi di segala posisi kecuali libero. Namun di liga reguler dirinya dan Han Song-yi tak mampu mencegah GS Caltech dari posisi terbawah. Barulah di musim kedua ya dirinya digantikan oleh seorang rookie. Pyo Seungju pun menjadi cadangan. Musim 2015-2016, Han Song-yi menjadi center tetap bersama Kat Bell sehingga Seungju bermain di posisi kiri sepanjang musim. Ditambah munculnya Kang So-hui sebagai pendatang baru gitu ya, mereka pun menunjukkan performa yang bagus di setiap pertandingan. Terhitung tahun tersebut dirinya bermain lumayan menjanjikan dan juga untuk pertama kalinya dalam karir statusnya sebagai pemain adalah free agent atau bebas transfer.
Namun alih-alih dirinya mencari klub baru ya, dia pun tetap bertahan di GS Caltex. Tentunya hal ini tidak terlepas karena GS Caltex menawari gaji yang tetap berada di angka 100 juta ya. Dan itu wajar-wajar aja. Musim 2015-2016 pun berakhir, Pyo Seung-ju pun dimasukkan ke dalam daftar penyisihan timnas untuk berlaga di Olimpiade Rio. Namun sayangnya dia tidak masuk ke daftar final. Oke, musim 2016-2017 pun dimulai. Di Piala Kovo tak ada yang signifikan. Dia terus berpindah posisi seperti biasanya ya, sesuai strategi pelatih. Penampilannya di liga reguler pun tak lebih baik hingga pada akhirnya dirinya digantikan oleh Hwang Min-kyung. Di musim ini pelatih Lee Son-gu mengundurkan diri karena kinerja yang kurang bagus dan digantikan oleh pelatih Cha Sang-hyun. Nah, di era pelatih Cha, Seung-ju pun mulai bermain sebagai starting tapi di posisi center. Meskipun dia kurang dalam penyerangan dan pemblokiran, namun kekuatan servisnya masih salah satu yang terbaik. Tak sedikit poin yang ia ciptakan dari servis, dengan total 200 poin servis terhitung dari awal karir hingga musim tersebut. Memasuki musim 2017-2018, Pyo Seung-ju pun terlibat kecelakaan saat menginjak kaki Kim Hae-jin saat melakukan serangan, yang menyebabkan pergelangan kaki kanannya berputar dan menjadi penyebab ligamennya pecah. Oke lah, setelah pulih memasuki musim 2018-2019 yang merupakan musim terakhirnya di GS Caltex, Pyo Seung-ju pun tampil dengan garang. Dirinya turut membawa GS Caltex lolos ke babak playoff, namun sayang ya gagal melaju ke final. Di musim 2019-2020, Pyo Seung-ju pun resmi bergabung dengan Industrial Bank of Korea atau IBK. Dan uniknya Pyo Seung-ju ini ditelepon langsung sama pelatihnya gitu. "Pyo, lu mau gak main di IBK?" gitu. "Oke coach." Ya meskipun tak lama pelatih IBK juga diganti ya. Kepindahannya di IBK tak lepas dari ambisinya menjadi pemain inti yang akan main sejak awal pertandingan. Dimana di bawah kepemimpinan pelatih Kim Won-jae, Seung-ju pun langsung ditunjuk sebagai kapten. Nah saat itu tim mengalami kekalahan beruntun, ditambah Seung-ju mengalami cedera dan harus istirahat di sepanjang round kedua. Nah setelah kembali dari cedera, dirinya pun mendapatkan kritik dari para fans karena kekuatan ofensifnya menurun dibanding musim yang lalu. Apalagi receive-nya juga sangat buruk. Musim 2020-2021, posisinya telah ditetapkan sebagai outside hitter di kiri. Meskipun tampil buruk di Piala Kovo, namun penampilannya di liga reguler lebih baik dari musim lalu. Meskipun pada musim ini dirinya mengalami sedikit cedera lutut, mungkin ini efek dari yang pada saat di SMA atau SMP itu ya. Namun Pyo Seung-ju ini ya nggak pernah absen satu pertandingan pun dan tetap bermain bagus. Dirinya pun kembali menjadi pemain kiri yang diperhitungkan dan masuk ke jajaran pemain kiri terbaik di Korea. Terlebih harga pasarnya ini nggak lebih mahal dari kebanyakan pemain kiri kondang, bahkan masih kalah sama gajinya Kang So-hui. Musim 2021-2022 dirinya kembali tampil buruk. Hal ini disinyalir efek dari cedera lututnya yang terlalu dipaksakan pada musim yang lalu. Meskipun di beberapa pertandingan dirinya bermain bagus, tapi tak bisa menutup penampilan buruknya di pertandingan lain. Di musim ini pelatih Kim Ho-chol masuk dan menggantikan pelatih sebelumnya. Pada 15 Januari saat melawan Pink Spiders adalah pertandingan terbaiknya di mana dia mencetak 28 poin. Dan ini adalah rekor tertingginya di V-League sejak debutnya sebagai seorang pemain profesional. Dia juga menjadi MVP di musim tersebut. Musim berakhir dan statusnya di IBK adalah bebas transfer. Namun dirinya tetap bertahan di IBK saat itu. Oh ya gengs, di musim tersebut Pyo Seung-ju pun menikah ya, dan di akhir musim Seung-ju memutuskan untuk melakukan bulan madunya yang sempat tertunda itu ke Los Angeles. Fun fact, di Amerika dirinya justru ketemu sama Kim Yeon-kyung yang sedang melakukan camp pelatihan pribadi. Oke lah. Musim 2022-2023. Di musim ini Pyo Seung-ju menjadi sasaran pukulan lawan hampir di setiap pertandingan. Tim lawan tentu udah mengetahui ya kalau Pyo Seung-ju ini lemah dalam receive. Kasian banget loh, kadang wajahnya tuh sampai kusut karena dijadiin sasaran mulu. Tapi nih ya, kekuatan ofensifnya gokil banget. Dan kalau bukan karena Pyo Seung-ju ya, mungkin musim tersebut IBK bakalan bersaing dengan AI Papers di peringkat terakhir. Bahkan secara nasional, posisi Pyo Seung-ju berada di urutan keempat di bawah Kim Yeon-kyung, Yang Ho-jin, dan Lee So-young, yang mana ketiga-tiganya adalah langganan timnas. Jadi posisi Pyo Seung-ju terbilang sangat terhormat.
Di musim 2022-2024 untuk pertama kalinya dirinya bermain di All-Star Game dan terpilih menjadi MVP di divisi wanita. 아니요, 저는 예상은 못했어요. 근데 생각보다 좀 많이 한 것 같은데 생각했는데 네. Nah, di liga reguler sendiri dirinya tampil apik dan mengoleksi kurang lebih 434 poin dengan tingkat keberhasilan serangan sebesar 35,65%. Namun terlihat ya bahwa staminanya sedikit turun, mungkin karena pertandingan timnas di luar musim yang juga dibelanya pada musim ini. Musim 2023-2024 juga menjadi musim terakhirnya di IBK. Karena pada tanggal 18 April 2024 dirinya dipindahkan ke Jongkwanjang sebagai kompensasi atas Lee Soyoung. Dan ini adalah kali keduanya menjadi pemain kompensasi setelah kompensasinya atas Jong Dae-yong pada musim 2013-2014. Secara pengalaman di tim nasional, Pyo Seung-ju adalah salah satu pemain yang konsisten dipanggil ke tim nasional. Padahal terhitung ada beberapa saingan yang lebih memiliki nama di V-League, namun Pyo Seung-ju tetap menjadi pilihan utama di beberapa kejuaraan. Seperti yang diketahui ya, Pyo Seung-ju ini adalah salah satu pemain yang paling seimbang di V-League menurut Mimin. Kekuatan servisnya yang kuat dan akurat menjadi nilai tambahnya. Dia juga jarang sekali cedera dan gajinya juga gak terlalu mahal, jadi worth it banget. Satu-satunya kekurangan Pyo Seung-ju adalah receive-nya ya, meskipun sejak 2021 receive-nya sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Oh ya, satu lagi, dia jarang tersenyum. Hal ini sempat dikritik para fans, banyak yang bilang padahal kalau tersenyum Seung-ju ini akan sangat manis loh. Ya udahlah, semoga penampilannya di Jongkwanjang musim depan memuaskan dan bisa memenuhi ekspektasi para fans Jongkwanjang. Nah, gimana menurut kalian semua gengs? Apakah worth it mengganti Lee Soyoung dengan Pyo Seung-ju? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, mungkin segitu dulu aja ulasan kita tentang Pyo Seung-ju, motor serangan baru di Red Sparks, dimana mulai musim depan dia akan bermain bersama Jong Hu-young dan kawan-kawan. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Silahkan komen siapa yang akan dibahas selanjutnya, atau kita akan bahas Nohran lagi karena banyak banget request tentang Nohran lagi ya. Oke, tunggu aja kejutannya dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away.